Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Masih semangat gak? Puasa iya. Siapa yang gak puasa? Ayo. Sadar. Kenapa sadar tidak puasa? Enggak sahur Pak ngobrol. Waduh. Kalian harus sahur ya biar kuat puasanya. Oke Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Saputra Wijaya. Saya akan mengajarkan kalian dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis untuk mata pelajaran geografi kelas 10. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Zainal asal Tegal. Kamu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ketenatan ini dari Pulau W. Belum ya. Kamu? Perkenalkan, nama saya Abdul Adel Anja dari Kembang Bau. Sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Fania, asalnya dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Adisda Purbaya, saya dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Valida Mukasalastia, asal dari Bali. Perkenalkan, nama saya Mendalam Nadia, saya Panglina, saya dari Lamongan, Babat. Sama berarti saya juga dari Oh iya Lamongan. Pak, gimana Pak? Kamu sebenarnya? Perkenalkan, nama saya Nila Marani, saya dari Bogor Pak. Oh, Perkenalkan, saya Jawab bukan dipanggil Iqbal, saya dari Jombang. ini juga. Kali ini kita akan mempelajari dasar pemetaan terlebih dahulu ya. Untuk hari ini. Next. Ini kuis untuk mengevaluasi materi kalian pada minggu lalu ya. Boleh kalian scan melalui Quizzes. Untuk mengetes kalian sudah paham nggak materi minggu lalu? Kamu kok gak nyekel? Saya habis Pak. Oh, baterainya habis. Kayak balik kok. Baru 3 anak ya. Maaf Pak, bentar. Ini siapa ini kembang bau pret ini? Bapak kok aneh-aneh ya namanya. Oh, yaudah, gak apa-apa, gak apa-apa. Apakah sudah semua? Sudah ya, bisa dimulai. Kayak balik. Sudah. Wah, siapa ini yang namanya Disti? Saya. Next dan sebelumnya kalian tahu nggak ini apa ini? Peta. Peta itu apa? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, kamu. Tiba. Gambaran untuk permukaan bumi yang diinterpretasikan 2 dimensi. Ya, benar sekali ini perkataan Iqbal. Next. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional, itu peta fisik ya yang bisa kita pegang ya.
hingga peta digital yang tampil di layar komputer atau laptop kalian ya. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Next. Peta memiliki beberapa karakteristik yang sangat penting. Pertama, peta selalu memiliki skala. Skala dalam peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kedua, peta dilengkapi dengan simbol dan legenda. Fungsi simbol pada peta adalah untuk mewakili berbagai fitur geografis seperti kota, sungai, dan gunung, sehingga informasi kompleks dapat disampaikan secara sederhana. Next. Lanjut ke komponen-komponen peta. Komponen peta adalah elemen-elemen penting pembentuk peta agar informasi geografis dapat disampaikan secara jelas dan akurat. Next. Ini gambarnya agak burik ya, soalnya Bapak ngambil di Google. Jangan tiru ya. Ini bisa dilihat, ini tuh judul. Gimana agak burik ya? Apa itu Pak? Apa itu judulnya Pak? Tahu, pokoknya judul. Ini tuh untuk mengetahui isi dalam peta membahas apa ya. Ya, itu membaca Terus Pak. ada skala arah mata angin juga di sini. Peta itu membahas apa Pak? Ini membahas apa ya? Kuning-kuning ini permukiman ya. Yang merah-merah Pak. Yang merah itu itu ya industri. Yang hijau itu pergunungan ya, pergunungan. Yang biru itu Pak? Itu aliran air. Di sini ada legenda ya. Dengan legenda ini menjelaskan simbol-simbol yang ada di dalam peta ini. Terus arah mata angin itu menjelaskan petanya itu mengarah kemana. Jadi tujuan kalian mau kemana itu lihat dari arah mata angin ya. Terus sumber data petanya itu untuk melihat keakuratan data dari peta tersebut. Petanya dari mana Pak? Ya kamu buat peta dari mana? Saya kan tahu kan. Kalau kamu buat dari itu ya, terbuat di Demnas berarti sumber data kamu itu Demnas. Oh, baik Pak, baik. Gitu ya. Next. Nah, ini judul peta ya, seperti yang saya katakan tadi. Judul peta berfungsi untuk memberikan informasi utama tentang isi atau fokus dari peta tersebut. Dengan adanya judul peta, pembaca dapat dengan cepat memahami tujuan dan jenis data yang disajikan dalam peta. Skala peta. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala peta itu dapat dibedakan menjadi 3 ya. Peta skala besar menunjukkan wilayah kecil dengan detail yang tinggi. Terus peta skala sedang mencakup wilayah sedang dengan detail yang sedang. Terus peta skala kecil mencakup wilayah yang luas dengan detail yang tinggi. Kalian bisa berikan saya contoh nggak? Peta skala besar itu peta apa? 1/5000 nih. Peta apa nih contohnya nih? Peta desa. Ya benar sekali. Kalau peta skala sedang, provinsi boleh, kecamatan boleh, kabupaten boleh. Soalnya provinsi, kecamatan sama kabupaten itu beda-beda ya ukurannya ya setiap daerah ya. Terus peta skala kecil, ada yang tahu? Peta Indonesia. Peta Indonesia, peta dunia boleh. Next. Simbol peta. Simbol digunakan untuk merepresentasikan berbagai elemen di lapangan. Simbol peta. Simbol digunakan untuk merepresentasikan berbagai elemen di lapangan, misalnya bangunan, jalan, sungai, batas administrasi, dan lain-lain. Ada berbagai simbol peta, antara lain simbol titik digunakan untuk menjanjikan tempat atau data posisional. Jadi kalian kalau buat simbol titik itu yang logis ya. Contohnya kayak gunung ini, titiknya segitiga, jangan dibikin kota, jangan gunung bagian kota ya. Terus bandara udara, bisa kalian kasih simbol seperti pesawat, pelabuhan seperti jangkar boleh. Kalau rumah sakit boleh tanda plus ya. Next. Kedua adalah simbol garis. Simbol garis digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak, seperti sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah.
Terus simbol area digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area yang tertutupi. Seperti danau ya, bisa di poligon gitu, rawa, sawah, sama formasi batu kapur bisa di poligon seperti simbol area tersebut. Next, arah mata angin berfungsi untuk menunjuk arah atau orientasi untuk mengetahui posisi atau tujuan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di peta kalian melihat posisi kalian dari arah mata angin ya. Kedua, legenda menjelaskan simbol-simbol atau warna yang digunakan pada peta sehingga memudahkan pembaca memahami informasi yang disampaikan. Jadi di legenda ini kalian menjelaskan simbol-simbol yang kalian buat tadi ya, seperti simbol titik, garis, dan area yang kalian buat. Kalian gunakan itu yang mudah ya, yang mudah dipahami oleh pembaca ya. Jadi peta kalian itu mengikuti kaidah geografis. Karena peta mengikuti kaidah geografis itu peta yang mudah dipahami oleh pembaca dan informasi yang detail. Berikutnya adalah sumber data dan tahun peta. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan untuk pembuatan peta. Sementara itu, tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan informasi keakuratan data yang digunakan pembuatan. Next, jenis-jenis peta berdasarkan isi itu bisa dibedakan menjadi dua ya, peta umum sama peta tematik. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran menyeluruh dari berbagai fitur geografis di permukaan bumi tanpa menekankan pada suatu jenis informasi khusus. Peta ini biasanya digunakan untuk orientasi umum dan navigasi dasar. Adapun elemen-elemen yang ada pada peta umum yaitu satu, relief dan kontur tanah, menampilkan bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, lembah, dataran, atau sungai dengan menggunakan garis kontur untuk menunjukkan perbedaan ketinggian. Next. Dua, batas wilayah, batas negara, provinsi, atau kota. Ketiga, jaringan transportasi meliputi jalan, rel kereta api, dan bandara. Keempat, yaitu permukiman seperti perkotaan dan perdesaan. Kelima adalah perairan seperti sungai, danau, dan laut. Kedua adalah peta tematik ya. Peta tematik fokus pada satu tema atau topik tertentu dan dirancang untuk menunjukkan informasi spesifik terkait topik tersebut dalam wilayah tertentu. Peta ini digunakan dalam analisis atau studi lebih lanjut yang membutuhkan informasi yang terfokus. Next. Fungsi peta. Peta membantu pengguna menentukan lokasi, memahami rute, dan mendapatkan petunjuk arah dari suatu tempat ke tempat lain. Peta berfungsi menyediakan informasi kondisi fisik seperti topografi dan iklim atau berbagai analisis. Peta berfungsi sebagai alat edukasi yang memberikan informasi mengenai geografi, budaya, dan sejarah suatu wilayah. Peta juga berfungsi untuk memudahkan pemantauan risiko bencana seperti banjir, gempa, atau letusan gunung berapi. Peta risiko dan zona bahaya membantu dalam mitigasi dan perencanaan darurat. Next. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah metode atau teknik untuk memindahkan permukaan bumi yang berbentuk bola atau elips ke dalam bentuk datar atau dua dimensi ya, seperti peta dua dimensi. Karena permukaan bumi melengkung, memindahkannya ke permukaan datar menghasilkan distorsi. Proyeksi peta bertujuan untuk meminimalkan distorsi dalam ukuran, bentuk, jarak, atau arah sesuai kebutuhan tertentu. Next. Ada tiga proyeksi peta, yaitu proyeksi zenital. Proyeksi zenital adalah proyeksi peta di mana permukaan bumi diproyeksikan pada bidang datar dari suatu titik tertentu, seperti dari kutub atau dari titik tertentu di permukaan bumi. Kedua adalah proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah jenis proyeksi peta di mana permukaan bumi diproyeksikan ke bidang berbentuk silinder yang menyeluruh atau melingkupi bola bumi, biasanya di sepanjang ekuator. Dalam proyeksi ini, garis lintang dan garis wujud diproyeksikan sebagai garis lurus yang saling tegak lurus, membentuk grid persegi. Next. Untuk ini ada penugasan mandiri ya untuk kalian-kalian. PR kan Pak? Iya, PR. Diunggulkan ke minggu berikutnya ya. Oh, baik Pak.
Ada pertanyaan nggak dari kalian ini? Enggak, Pak. Cukup ya. Cukup. Jadi tugas ini kalian kumpulkan minggu depan untuk saya nilai dan saya rekap untuk nilai UTS kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.